sebetulnya tidak terlalu sulit dari peserta yang dinonaktifkan itu, asal SK Kemensosnya jelas. Sehingga inilah yang ramai kemarin di publik. Tanpa keributan yang terlalu signifikan, karena uang yang saya keluarkan sama, nggak berubah. Data dimanipulasi, rakyat dikorbankan, DPR dan pemerintah gaduh di ruang sidang. Ada yang lebih kejam daripada kemiskinan itu sendiri, ketika kemiskinan dijadikan angka yang bisa dipoles, digeser, bahkan dihilangkan di atas kertas. Rakyat miskin belum tentu hilang dari penderitaan, tetapi bisa hilang dari data. Dan ketika mereka hilang dari data, mereka juga hilang dari hak. Itulah tragedi sunyi yang kini mengintai jutaan peserta penerima bantuan iuran PBI BPJS Kesehatan. Negara ini seperti memiliki banyak wajah, tetapi tidak punya satupun cermin yang jujur. Badan Pusat Statistik, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, masing-masing menyodorkan angka kemiskinan yang berbeda. Seolah-olah kemiskinan adalah soal selera lembaga, bukan realitas getir di dapur rakyat. Jika APBN sudah memutuskan data BPI sebanyak 146 juta, mengapa tiba-tiba berubah menjadi 97 juta? Jika data dasar saja tidak tunggal, bagaimana kebijakan bisa disebut ilmiah, apalagi adil? Isu penonaktifan sekitar 11 juta peserta PBI bukan sekadar kekeliruan administratif. Ini soal hidup dan mati. Di balik istilah teknokratis seperti verifikasi, pemadanan data, atau penyesuaian anggaran, ada pasien gagal ginjal yang harus cuci darah, penderita kanker yang butuh kemoterapi, dan lansia dengan penyakit kronis yang bergantung pada obat rutin. Bagi mereka, status nonaktif bukan istilah birokrasi, tapi itu vonis perlahan. Pernyataan bahwa rumah sakit tidak boleh menghentikan layanan patut didukung. Namun, imbauan moral saja tidak cukup jika akar masalahnya dibiarkan, data yang amburadul. Negara tampak gagah berdebat di ruang rapat lintas komisi dan lintas kementerian, tetapi lemah dalam satu hal paling mendasar, mengenali rakyatnya sendiri. Lebih ironis lagi, jika benar angka kepesertaan PBI mendekati 144 juta jiwa dari total penduduk sekitar 287 juta, maka setengah lebih warga negeri ini dikategorikan tidak mampu. Sekitar 50%. Ini bukan sekadar statistik, ini tamparan keras bagi semua pidato tentang pertumbuhan ekonomi, bonus demografi, dan Indonesia emas. Emas bagi siapa? Jika separuh warganya masih harus dibiayai iurannya oleh negara agar bisa berobat. Di sini letak kemunafikan kebijakan. Di satu sisi, pemerintah bangga memamerkan angka makro, pertumbuhan, investasi, stabilitas fiskal. Di sisi lain, realitas mikro menunjukkan jutaan orang bahkan tak sanggup membayar iuran kesehatan paling dasar. Negara seperti berdandan rapi di panggung internasional, tetapi menyembunyikan luka busuk di balik jas kebesaran. Persoalan PBI juga membuka borok relasi pusat dan daerah. Jika anggaran pusat sudah mengamanatkan puluhan juta penerima, mengapa masih ada puluhan juta lainnya dibebankan ke APBD? Ini bukan sekadar soal teknis pembagian beban, melainkan indikasi perencanaan yang tidak sinkron. Rakyat miskin dipingpong antara APBN dan APBD, seolah mereka beban yang harus dilempar, bukan warga yang harus dilindungi. Solusi mendasar sebenarnya sederhana, tetapi tampaknya terlalu tidak menarik bagi birokrasi yang gemar kerumitan, mulai dari data desa. Pendataan berbasis komunitas paling bawah, terintegrasi, transparan, dan bisa diawasi publik. Tanpa itu, pembaruan data hanya akan menjadi ritual berkala untuk membersihkan daftar penerima, yang seringkali berarti membersihkan orang miskin dari daftar bantuan, bukan dari kemiskinannya. Yang paling menyedihkan, semua ini terjadi atas nama efisiensi, penataan, dan akurasi. Kata-kata indah yang menenangkan telinga, tetapi bisa mematikan bagi mereka yang bergantung pada kartu PBI untuk bertahan hidup. Negara seharusnya salah dalam hal memanjakan rakyat, bukan salah dalam hal mencabut hak dasar mereka. Jika data bisa menilep rakyat miskin, maka negara sedang belajar menjadi pesulap, menghilangkan orang bukan dari kemiskinan, tetapi dari tanggung jawab.
Dan sejarah selalu mencatat, bukan pidato yang menghakimi kekuasaan, melainkan bagaimana ia memperlakukan yang paling lemah.